Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Mahendra dari Prodi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta dari kelas B dengan NIM 21108011062. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari dalil perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pengertian tauhidullah yang nanti berupa tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah dan juga asma wa sifat. Lalu ada contoh perilaku iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita membahas keempat materi yang telah saya sampaikan tadi, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dari iman. Nah, di sini menurut bahasa Arab, kata iman itu berakar pada kata amanah, yu'minu, dan imana, yang secara etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Sedangkan secara bahasa, iman itu dapat diartikan sebagai tasdik atau yang membenarkan. Untuk selanjutnya adalah tentang dalil perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang tersebut telah tersesat sangat jauh. Selain dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, perintah beriman kepada Allah juga dijelaskan dalam Quran surat An-Anbiya ayat 22, yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka, Maha Suci Allah yang mempunyai arsi daripada apa yang mereka sifatkan. Lalu menurut Syekh Abu Bakar Jabir, melalui surat Al-Anbiya ayat 22 tadi, Allah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah di langit dan di bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu terdapat 3 hal yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir sebagai dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini itu menjadikan bukti dan memberikan kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang mengklaim telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua, itu adalah adanya firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an yang selalu dibaca oleh umat Islam. Namun tidak hanya dibaca, tetapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Untuk yang ketiga, itu adalah adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi ini, mulai dari proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya, untuk materi yang kedua adalah mengenai pengertian tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, tauhidullah itu artinya adalah mengesahkan Allah. Dalam konsep tauhid ini, kita mengesahkan Allah itu dari segi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Untuk yang pertama, itu adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah sifat Allah sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur sistem kehidupan. Nah, sifat ini diakui oleh semua manusia secara fitrahnya. Tauhid rububiyah itu adalah esensi ajaran Islam semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang selalu membawa pesan kepada pengesaan Allah, baik menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob. Nah, namun demikian, pengesaan Allah sebagai Rob itu tidak merupakan kesulitan bagi manusia karena pengakuan manusia kepada Allah sebagai Rob itu tidak menuntut adanya konsekuensi atas tindakan pengakuan tersebut. Nah, Allah itu telah menyatakan pujian itu hanya bagi dirinya dan menyifatkan dirinya sebagai Rabb Alamin. Manusia tidak berhak memuji dirinya karena segala sesuatu yang dihasilkan merupakan ketentuan Allah dan kebaikan Allah kepada manusia. Lalu yang kedua adalah
Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu merupakan bentuk ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selainnya. Ibadah itu sendiri harus dibangun atas dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Tauhid uluhiyah itu bisa juga dikatakan sebagai tauhidul ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah. Semua ibadah itu harus dilakukan hanya kepada Allah dan ikhlas karenanya, dan ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk tauhid yang ketiga itu adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu artinya adalah mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan keagungannya yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW tanpa mengubah, menanyakan bagaimana, dan menyerupakan dengan salah satu sifat makhluknya. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh perilaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah selalu menjaga sholat 5 waktunya. Untuk yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Yang ketiga adalah menjauhi perbuatan maksiat. Untuk yang keempat, itu adalah memberikan rezeki kepada orang lain. Dan yang kelima adalah mempercayai 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar. Lalu, langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk yang pertama adalah dengan memperbaiki sholat. Untuk yang kedua adalah dengan membaca, mendengar, serta memahami Al-Quran dan hadis. Nah, dari Al-Quran dan hadis tersebut, seorang muslim itu bisa memperoleh pelajaran tentang berbagai hal, mulai dari janji Allah, ancaman dari Allah, sampai kisah umat terdahulu yang bisa kita ambil hikmahnya. Dengan mempelajari Al-Quran dan hadis, kita juga bisa semakin yakin dengan Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, dan takdir dari Allah. Untuk yang ketiga, itu adalah memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat alam. Nah, kita bisa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Keindahan gemerlap bintang di langit, misalnya, tentu hanya yang maha pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan keindahan tersebut. Dan yang keempat, itu adalah selalu beramal saleh. Nah, jika kita ingin mempertebal iman, maka kita harus selalu beramal saleh dan menjauhi kemaksiatan. Amal saleh untuk mempertebal iman tidak hanya soal ibadah saja, tetapi mulai dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan juga dapat mempertebal keimanan. Tadi penjelasan mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sumber yang saya gunakan untuk mencari materi yang saya sampaikan tadi adalah dari internet. Untuk linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.